Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama ICE, kedua auto, ketiga imbas, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam GJTL, ketujuh Cepin, ke-8 Japa, ke-9 Main, ke-10 SMGR, ke-11 INTP, ke-12 SMBR, ke-13 JSMR, dan terakhir CEM. Ini yang di request ya, udah lama jadi baru ingat saya. Langsung saja ke saham pertama, ada MET. Langsung saja ke saham pertama, ada ICE yang ditutup di harga 5.200, terkoreksi 1,88%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy. Kalau di broker semalamnya ICE di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ICE, kalau Bapak Ibu perhatikan, memang ini bisa jadi pola nantinya ya. Kalau memang ISG oke, besok tiba-tiba market responnya bagus karena melihat quick count, walaupun memang belum bisa dipastikan hasil quick count itu sesuai dengan yang real, tapi ya bisa ada respon market rebound. Ini bisa rebound ya. Target reboundnya bisa sampai 5.800 nih. Maksudnya 1-2 minggu ke depan ya. Bisa jadi seperti ini gambarannya. Nanti kita lihatlah. Kalau dia tembus 5.400 teman naik. Nekat beli harga sekarang boleh nggak sih? Nggak masalah. Kalau Bapak Ibu nggak pakai stop loss juga oke harusnya ya. Untuk ACI di bawah 5.400. Memang kalau dilihat asing masih terus jualan. Tapi sebenarnya nggak masalah. Tinggal nunggu momentum, dia juga mau bagi dividen nanti kan. Dan pada detektor memang distribusi. Kalau Bapak Ibu mau nunggu di bawah juga silakan. Karena memang pembelian harga sekarang itu harga nanggung. Tapi ada potensi kalau market bagus dia rebound. Ya, tergantung Bapak Ibu lah bagaimana strateginya. Kan banyak cara mencari profit. Tapi kalau mencari profit pakai sistem atau pakai cara average down, ya perlu sabar aja, perlu waktu aja gitu ya. Nggak masalah harusnya sih. Kalau average down di saham-saham fundamental bagus ya, menurut saya kalau Bapak Ibu ikutin teknik yang ada di komunitas Borneo Trader YouTube di Pro Trader, cara average down itu maksimal ya setahun 1,5 tahun lah Bapak Ibu nahan itu udah bisa balik profit ya. Dengan strateginya average down sesuai teknik yang di video itu. Ya, bahkan mungkin setahun dah bisa balik profit. Nah, seperti itu ya. Tapi kita lihat aja ASI ini kemana kira-kira arahnya. Jangan-jangan seperti ONPR, enggak lah ya. Karena ya beda sektor dan ini bisnisnya juga banyak ya. Ada di anak perusahaannya ya ONTR, nggak cuma jualan otomotif. Nah, seperti itu ya. Untuk ICE kita lihat aja mampu nggak tembus sih. Kalau rebound ya besok Kamis tembus tuh 5.400 ya. Sangat mungkin 1-2 minggu ke depan ke 5.800. Tapi ini disclaimer untuk ICE. Kenapa perhitungannya seperti itu? Ya ini contohnya. Dia mantul dari 5.000 tuh naik 8%. Kalau cuma naik 7%, 8% ya bisa, tapi disclaimer. Untuk ICE, langsung saja ke saham selanjutnya ada auto yang ditutup di harga 2.220, terkoreksi 0,89%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy. Kalau di broker semuanya auto di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, auto belum kemana-mana nih kalau auto, tapi kita nggak tahu tiba-tiba rebound ya, karena memang nih harga-harga nanggung. Range sideways-nya itu sempit antara tiba-tiba ditarik naik ke atas atau ya dibuang. Tinggal strategi Bapak Ibu aja seperti apa. Ini kalau menurut saya kalau market bagus sih ditarik ke atas ya. Kalau market mendukung ke atas, tapi kalau marketnya tetap responnya nggak besar, potensi dibuang juga ya. Pokoknya ini level-level yang dimana antara dia naik tinggi atau ya dibuang dalam ke 2000 itu bisa. Tinggal Bapak Ibu bagaimana lah. Seperti itu aja ya. Kalau mau stop loss di bawah 2.200 ya stop loss aja. Kalau dia membentuk low baru misalnya besok koreksi low baru udah buang dulu. Bisa juga ya 2% 3%. Tapi disclaimer ya, saya juga tidak mengajarkan atau tidak mengharuskan untuk pakai stop loss. Tergantung Bapak Ibu masing-masing lah ya, nyamannya seperti apa ya, karena setiap strategi itu kan beda-beda. Seperti itu aja untuk auto. Kalau saya untuk auto sih lebih ke wait and see, lebih baik IC-nya tadi. Tapi disclaimer juga. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup di harga 1.360, terkoreksi 1,44%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya IMAS di distribusi.
Langsung saja ke teknikalnya untuk emas. Wah, ini sideways udah lama ya, 4 harian. Oh, bukan 4 hari nih, 2 minggu ya. Dan ada candle bull single pink. Ya, momentumnya sih besok nih market seperti apa ya responnya habis pemilu nih. Kalau tiba-tiba dia rebound juga sih menarik juga nih. Untuk emas ya. Kalau menurut saya menarik emas kalau bisa tembus 1400 besok. Paling enggak 1500 tuh arahnya. Ya, jadi ada potensi upset. Kalau beli buy on breakout ya 6% lah, 5 sampai 6%. Ya semoga lah. Dan ini konfirmasi swing low-nya. Walaupun offset kita lihat aja. Tembus nggak besok 1400? Tembus bagus ya. Pokoknya nggak harus besok. Jumat lah. Atau minggu depan dengan catatan yang nggak koreksi. Kalau besok koreksinya 2%, Jumat koreksinya 2%, udah itu sinyal jelek lah. Kalau dia besok sideways lagi masih di area ini, area 1350 ke atas, sideways lihat sini ya nggak masalah. Tapi kalau dia jebol ya udah. Kalau dia rebound tuh menarik tuh ya. 1400 kuncinya kita lihat untuk emas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang ditutup di harga 270 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau di broker semuanya IMJS didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, IMJS sama juga ya. Kalau menurut saya belum lah. Tunggu tembus 280. Lebih ke wait and see untuk IMJS saat ini ya. Tapi biasanya Bapak Ibu ingat aja kalau emasnya naik hijau pekat, lirik aja IMJS. Kalau dia belum naik, pasti respon market bisa ke situ, nggak lama naik juga. Ya, pokoknya satu sektor, satu grup, ya. Lebih ke satu grup. Kalau satunya naik, satunya belum naik, tuh siap-siap jagain aja tuh. Potensinya juga naik seperti itu. Untuk IMJS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPMX yang ditutup di harga 1035, menguat 1,47%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy. Kalau dibakar semuanya MPMX didistribusi. Langsung saja ke teknikanya, MPMX rebound ya, volume besar dan tutupan 2 hari di harga tertingginya terus ya. Jadi ya cukup bagus juga nih. Akan menguji 1050-nya, cuman kita lihat aja mampu nggak tembus. Kalau mampu nggak tembus 1100 ya. 1-2 minggu ke depan. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang? Ya agak tinggi ya, tapi ya boleh-boleh aja lah kalau Bapak Ibu mau sabar. Nih kalau Bapak Ibu perhatikan volumenya tiba-tiba meningkat nih. Kita nggak tahu ada cerita apa, cuman ya ini kemungkinan ada maintenance ya. Nih, volumenya tuh memang rapi seperti ya ada netting, crossing. Jadi setiap hari itu dilihatnya transaksinya oke, volume bagus ya. Ya nggak tahu nih untuk MPMX. Ya, tapi sideways-nya sudah cukup lama nih. Dari Juni hampir setahun dia nih sideways. Ya, 5 bulan lagi tuh. 1,5 tahun lebih dia sideways. Ya kalau mau nunggu MPMX nih, nunggu momentum dia tembus 1100 juga bagus, nunggu aja. Karena psikologis pasar ya, bandar masa mau naik cuma 1200 kalau memang uptrend. Pasti jauh diangkatnya. Kalau ke 1200 saja dari 1100 lumayan juga kan? Berapa tuh? 8-9% ya itu lumayan. Tunggu aja, tunggu tembus. Kita nggak tahu kapan. Ya kalau mau kumpul dari bawah sini silahkan juga. Ya pakai 980 itu bisa supportnya untuk MPMX. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GJTL yang ditutup di harga 1055 menguat 1,93%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya GJTL diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk GJTL dia membentuk higher low, tapi pola-pola seperti ini nih takutnya sih tiba-tiba dibuang ya. Saya itu paling nggak terlalu suka dengan pola yang naik-naik seperti ini nih. Naik-naik tipis tapi membentuk ekor-ekor ya. Nih kan jarang-jarang nih biasa nih. Nah kalau dia masih sideways seperti ini ya sebaiknya belinya di 1000 aja. Dia ada koreksi beli aja di 1000 ya. Naik-naik tipis seperti ini nih tiba-tiba dibuang. Nah mending tunggu di bawah aja. Coba-coba koreksi. Nah di area 1000 nih bisa beli nih. Atau dengan strategi average down di 850-an bisa juga. Pokoknya GJTL sih ya oke harusnya tahun ini ya. Akan uptrend, akan tembus juga 1300. Tapi ya perlu waktu. Tapi disclaimer ya, kita lihat aja laporan keuangan kalau membaik terus tiap kuartal. Lihat laporan keuangan kuartal 4 tahun kemarin gimana tuh. Saya belum lihat. Terus kuartal 1 nanti lihat. Kalau meningkat lagi ya udah. Siap-siap ada potensi sih ditembusnya lagi 1300 itu ya. Untuk GJTL. Tapi tren jangka pendeknya kalau yang mau swing pendek itu ya 990 itu support yang mestinya dijaga ya. Harga sekarang kurang ideal kalau mau beli. Mepet 1000 lah kalau mau beli. Nawar.
untuk GJTL seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup di harga 4.760 menguat 0,21%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya Cepin diakumulasi. Langsung saja ke teknik aja. Cepin bagus, tapi saya kehilangan barang. Kenapa? Saya TP gara-gara dia jebol 4680-nya. Itu di grup juga saya infokan tuh ya. Kalau jebol 4680 jual dulu. Nah, di Jumat kemarin ya. Di Senin kemarin ya. Dia jebol tuh sampai 450, terus rebound lagi, dia tutupannya di 4760 ya. Ya seperti itu, memang kadang market ganggu psikologis, apalagi yang trading ya. Kenapa TP kan naik lagi, sayang, padahal punya harga bawah ya, karena ada pertimbangan sistem trading saya juga ya. Ya jebol 4680 tuh menurut saya TP dulu aja, takutnya turun lebih dalam. Tapi lumayan juga tuh, beli di 4.500-an tuh. 460 nih, dapat 4% ya lumayan daripada balik BP ya. Padahal kemarin tuh profitnya udah 8%. Jadi sisa setengahnya ya udahlah. Kita nggak tahu juga kan. Ini karena udah melihat tutupan market. Kalau belum tutupan market pasti psikologis Bapak Ibu tuh keganggu ya. Apalagi sahamnya koreksi. Pasti ya seperti itu. Tapi belum tentu juga nih tembus 4.800, bisa jadi dia naik sebentar terus balik lagi bawah ya. Saya siap-siap beli lagi di bawah. Ya sekarang ya boleh nggak sih beli atas, nanti bisa aja beli atas tapi melihat kondisi seperti apa. Kalau lagi seperti ini melihat akumnya juga masih tipis ya belum, tapi kalau dia bisa tembus 4.800 kalau oke, bisa aja beli kan, target kan 5.000 5.100. Berarti ada potensi upside 5 sampai 6%. Nah, itu tapi nanti ya, belum saatnya kalau seperti ini candlenya ya. Seperti itu aja untuk Cepin. Gimana nih arah Cepin? Cepin sih harusnya aman ya. Ini bisa jadi bottomnya 4.400 tetap dijaga dan ya sideways dulu. Sideways lah dulu harusnya ya sebelum dia rebound lagi. Untuk Cepin seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya. Ada Japa yang ditutup di harga 1075, terkoreksi 0,92%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya Japa di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Japa kondisi sekarang wah disupport lagi nih. Kira-kira rebound nggak? Coba lihat banda detektornya seperti apa nih di Stockbit. Big distribusi ya. Tapi yang akum tuh kebanyakan juga asing ya. AK, KJ, memang ada YP ya. Kita lihat lah ya. Pokoknya Bapak Ibu pakai aja 1050 supportnya untuk Japa. Kemungkinan sih mantul. Kalau menurut saya sih mantul. Ya, tapi disclaimer. Untuk Japa, langsung saja ke selanjutnya. Mantulnya kemana nih? Ya, kembali ke area resisten 1100 sampai 1150. Sideways di situ. Ya, kalau Bapak Ibu mau beli mepet support aja. Tapi disclaimer. Untuk Japa, langsung saja ke selanjutnya. Ada main yang ditutup dengan 488 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data saksi asing net, sell. Kalau dibakar semuanya main, ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk main kondisi sekarang belum kemana-mana nih. Skip aja dulu lah. Walaupun ada big akumulasi, tapi Bapak Ibu perhatikan nih yang jualannya brokernya sedikit ya. Jadi belum lah untuk main ya. Ya kalau Bapak Ibu berminat 470 supportnya. 200-nya jebol itu jelek untuk main. Seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup di harga 6150. Terkoreksi 0,8%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net buy. Kalau dibakar semuanya SMGR ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk SMGR kemungkinan tetap akan mantul ya. Ini sesuai gambaran ya, udah dia naik sebentar, retest trend line downtrend terus koreksi lagi. Tapi kemungkinan kalau market oke di atas 7.300 nantinya. Market sekarang berapa tuh? Lupa saya. 7.200 ya. Kalau ke 7.300 atas all time high, SMGR tuh mantul dari 6.100. Kecil kemungkinan kalau jebol 6.100. Karena Bapak Ibu perhatikan di bandar detektor Stockbit. Nah ini kelebihan Stockbit itu Bapak Ibu juga bisa langsung lihat bandar detektornya. Ya, kalau mau beli langsung bisa beli. Nah, tinggal masukkan pin trading ya. Tuh, dalam satu aplikasi, apalagi nanti mau launching itu aplikasi for desktop ataupun iOS ataupun Mac ya. Bukan iOS, Mac, Apple. Nah, itu lebih mudah lagi. Jadi Bapak Ibu bisa lihat chart, lihat langsung
Ini bandar detektornya nggak bisa lihat. Yang pastinya bisa lihat running trade dan bisa trading dalam satu aplikasi dan cepet ya. Seperti itu. Nah, ini tadi. Kenapa pertimbangannya ada potensi mantul? Karena Bapak Ibu perhatikan di bandar detektor stok BIT itu yang beli RX 7,2 miliar, YU, AK, AG, CD, BGR, BB. Jadi broker-broker atas nih broker-broker yang jarang dipakai retail. Ya, itu menariknya. Kemungkinan besar tetap mantul dari 6.100, tapi ini disclaimer ya. Untuk SMGR di bawah 6.500 itu juga menurut saya cukup murah lah ya. Cuman saya belum lihat valuasinya seperti apa tuh. Kalau melihat dari PI PBP-nya. Jadi seperti itu. Untuk SMGR targetnya kemana nih kalau rebound market oke 1 minggu ke depan atau 2 hari ke depan? Ya 6.300 2% ada potensi dapat sih sampai 6.400 6.500 itu. Untuk SMGR ya, kita lihat aja. Seperti itu aja untuk SMGR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INTP yang ditutup di harga 8.725, terkoreksi 1,96%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy. Kalau di broker semuanya INTP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk INTP, waduh lower low terus INTP ya. Tertekan. Kalau kondisi seperti ini coba lihat dulu ya. Kita lihat analisa secara time frame weekly-nya. Kira-kira bottomnya di mana nih? Masa bottomnya 2020? Ya 8.600 tuh ya, harusnya bottom. Sedikit lagi nih. Kalau saya sih nekat aja beli tuh. Cut aja kalau udah jebol 8.500. Udah. Tapi sebenarnya ya kondisi sekarang kalaupun Bapak Ibu nggak pakai cut loss sudah bisa. Masa sih INTP tuh nggak bertumbuh? Ya, saya belum lihat juga ya. Gimana laporan keuangannya kalau Bapak Ibu bisa lihat tuh dari 4 tahun ke belakang. Bertumbuh nggak tuh INTP? Masa sekarang harganya di harga COVID kan? Ini COVID ya, kalau nggak salah. Iya COVID Maret 2020 amblas. Tuh sedikit lagi dia. Udah. Ini sih menurut saya Bapak Ibu paling 1 kali ya 2 kali average down aja lagi. Kalau melihat history atau teknik yang saya buat di YouTube tuh. Ya, yang di Pro Trader gabung, pilih aja Pro Trader ya. Itu mungkin sudah di terendahnya nih. Tinggal nunggu momen dia sideways lagi habis itu rebound. Tapi biasanya dia sideways-nya nggak lama. Kalau dari bawah dia sideways-nya nggak lama. Kelihatan selalu V-shape. Apa itu V-shape? Naiknya cepet ya. Sideways sebentar paling gas. Nggak lama-lama. Nih pernah lama nih berapa? 3 bulan aja nih. Tapi keseringannya. Kalau dari turun dalam. Ini kan dia ada turun dalam nih. Turun dalam tuh biasanya cepet naiknya. Momennya sih harusnya sekarang ya INTP. Tapi disclaimer. Seperti itu. Untuk INTP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMBR yang ditutup di harga 234. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya SMBR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk SMBR belum dulu. Mendingan di INTP-nya tadi. Ini time frame weekly. Wah, ini sudah sideways 3 minggu ya. Bertahan low-nya ditahan terus nih 230. Kita lihat aja besok. Ya, kalau Bapak Ibu nekat beli sekarang mau beli SMBR, coba lihat broker summary-nya. Bid offer-nya. Wah, tipis ya. Tapi ya nggak masalah. Waduh, transaksinya cuma 255 juta. Kecil banget ya. Ya, kita lihatlah nanti seperti apa untuk SMBR. Ya. Tapi sekarang dia di support. Tinggal nunggu bandarnya aja narik. Kalau memang mau narik ya. Kalau jebol ya jual loh ya, nggak nyampe 4% lah cut loss jebol jual. Pokoknya 3,5% buang aja. Menurut saya loh ya. Tapi disclaimer untuk SMBR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada JSMR yang ditutup di harga 4.820, terkoreksi 2,62%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya JSMR ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya JSMR. Waduh, false break dia ya. Sudah bagus profit, aduh, floating loss lagi. Ya kemungkinan sideways. Uji support paling 6.000, 4.600-an, mantul lagi. Ya masih aman harusnya JSMR. Karena JSMR nih potensinya memang masih akan uptrend, ya. Tapi saya akan buang kalau dia jebol 4.600-nya untuk JSMR. Seperti itu aja untuk JSMR. Karena terlalu dalam nih kalau dia nge-swing bawah tuh bisa 4.200 tuh. Dari 4.600 ke 4.200 tuh 10% lebih kan.
Tapi kalau mau pakai press down sih nggak masalah juga ya. Atur-atur bagaimana strategi masing-masing aja. Langsung saja ke saham terakhir. Ada CEM yang ditutup di harga 109, menguat 1,86%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy. Kalau di broker semuanya CEM ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. CEM disupport 100, pakai 100 itu support. Cuman sudah tinggi ya, ternyata naiknya 9% dari 100. Nah, ini sideways nih. Sideways-nya juga sudah cukup lama nih. Kalau ditarik ya, dari Maret 2023 tuh hampir setahun ya. Udah setahun nih dia sideways. Bagus harusnya ya. Kemungkinan sih oke nih. Cuman nggak tahu nih ada apa ya. Volumenya tiba-tiba rapi banyak ya. Kita lihatlah banda detektor big distribusi. Nggak masalah sih. Yang penting nggak jebol 100 sih nggak masalah, hot aja lah. Untuk Bapak Ibu yang punya ya. Memang kurang ideal kalau mau beli sekarang. Siapa tahu dikasih koreksi ya ke deket-deket 100 tuh beli aja. Disclaimer tapi ya, ini sideways. Kemungkinan ya, coba lihat ya. Oh dia udah naik terus sideways. Ya ada peluang lah. Nanti kita lihat. Kalau ditembus EMA 200-nya nih, 115-an. Apakah serius naik atau enggak, kita lihat aja nanti. Ya, beli tengah nih sebenarnya juga nggak masalah. Karena ada level psikologisnya, ada resisten di 115-116. Untuk SEM. Oke lah ya, yang penting gak jebol 100. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.